Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini. Mari sebelum kita akan kembali disapa dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Bapa berikan kepada setiap kami hingga hari ini. Dalam semua perjalanan dan kisah hidup kami sungguh mengalami penyertaan-Mu, dan cara Tuhan mendidik serta menemani perjalanan pendewasaan iman kami setiap hari. Biarlah kami kembali mau dididik dan diubah oleh kebenaran sabda-Mu yang begitu manis didengar, yang begitu kuat untuk mengubah kami. Karena kami percaya bahwa siapa yang terus mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan, niscaya sungguh akan mendapatkan banyak sekali kekuatan. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu, saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak? Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan, dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Meskipun demikian, engkau harus menguasai dirimu dalam keadaan bagaimanapun juga. Tabahlah dalam penderitaan. Laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu dan jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajibanmu sebagai pelayan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seorang konselor yang sedang menemani sepasang suami istri dalam kasus perselingkuhan sungguh-sungguh sedang melakukan pendampingan dengan memeras semua energi, ilmu, pengalaman, bahkan hatinya untuk mendampingi suami dan istri yang sedang mengalami badai yang cukup besar dalam rumah tangga mereka. Perselingkuhan menjadi salah satu isu yang begitu berat dihadapi oleh banyak sekali rumah tangga, entah itu rumah tangga yang masih muda maupun yang sudah tergolong banyak usianya, usia pernikahannya maksudnya. Tidak ada orang yang bisa imun atau kebal atau menjadi orang yang aman dari bahaya perselingkuhan. Semua rumah tangga diancam oleh salah satu isu yang menjadi isu yang sangat menyedihkan tentunya. Singkat cerita, dalam masa pendampingan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada sepasang suami dan istri ini, pada suatu malam, seorang konselor ini menerima sebuah telepon yang datang dari suami seorang istri yang sedang ditemani itu. Dia tidak mengucapkan halo, tidak mengucapkan selamat malam, tidak menyapa dengan sopan seperti biasanya. Tetapi yang dia lakukan di sebuah malam adalah dia memaki-maki konselornya. Tentu kita bertanya, loh, udah didampingi sama konselor, berkomunikasi dengan baik, perjalanannya begitu panjang dalam proses pendampingan ini, kok tiba-tiba dimaki-maki nih konselornya? Ternyata usut punya usut, ada sebuah bukti yang sedang ingin konselor itu katakan kepada kepada suami ini, maksud saya,
Dan ternyata bukti itu begitu menyinggung perasaannya. Sebagai konselor, ia terikat dalam sebuah kode etik. Dia terikat dalam satu spiritualitas panggilan seorang konselor untuk sungguh-sungguh mengendalikan dirinya. Di tengah cacian dan makian yang bertubi-tubi menghantam bukan hanya telinganya tapi juga hatinya, dia mengepalkan tangannya dan mengambil nafas untuk tidak terpancing mengatakan hal-hal yang juga balik menyerang suami yang memang terbukti berselingkuh itu. Dia mengatur nafasnya, dia menenangkan dirinya sendiri sembari dia harus menerima cacian dan makian itu, dan pada akhirnya dia berhasil untuk tidak terpancing. Bapak Ibu yang terkasih, dari salah satu cerita ini kita belajar bahwa dalam melakukan dan juga mengajarkan kepada dunia hari ini soal Injil, jadi para pengajar itu bukan hanya kami para pendeta atau guru, tetapi juga semua orang yang memang mempunyai panggilan khusus untuk melakukan hal benar dan mendampingi orang-orang untuk melakukan hal benar. Resikonya pasti banyak, tetapi ada sebuah pesan dari Rasul Paulus yang sangat menohok, setidaknya untuk saya secara pribadi ketika saya membacakannya. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius yang tergolong masih sangat muda. Pengalamannya, ilmunya, tidak sebanyak dan sebesar Rasul Paulus yang memang jauh lebih tua. Tetapi sebagai seorang anak muda yang sungguh menyadari panggilannya sebagai salah satu pemimpin jemaat, di mana Timotius muda dikenal sebagai orang yang dianggap berwibawa untuk mengajarkan Injil, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dia atau Timotius harus dengan sungguh-sungguh melakukan tugas pengabaran Injil. Dan ada satu kalimat yang menarik yang membuat saya pun belajar, bahwa di tengah penolakan, Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk mengajarkan Injil sesabar mungkin. Wah, ini kalimat yang powerful sekali. Karena mengajarkan kepada orang yang susah sekali diajar, disitulah justru kesabaran akan semakin teruji. Mengajarkan kepada orang untuk melakukan hal yang benar, pada saat orang itu menolak melakukan hal yang benar, adalah sebuah penolakan yang menyakitkan hati. Tetapi Paulus memberi bekal kepada anak rohaninya, seorang anak muda yang memimpin sebuah jemaat, bahwa ia harus tetap bertanggung jawab, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan kesabaran. Kesabaran mengajarkan Injil adalah cara yang paling efektif bagi dunia hari ini untuk sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Injil selalu punya kekuatan besar untuk mengubah kehidupan seseorang. Injil selalu menjadi salah satu kekuatan yang sangat besar di dunia ini yang kita imani dan percayai bahwa itu adalah cara Allah untuk mengabarkan kabar baik bagi orang-orang berdosa. Kuncinya adalah bagaimana kita sebagai para pelayan, apapun status dan peranan kita, diajak untuk terus melihat bahwa dalam kesabaran kita untuk mengajarkan dan meneladankan Injil, yakin dan percayalah, tidak ada yang sia-sia. Lakukan tugas kita dengan sesabar mungkin mengajar dan meneladankan Injil. Jadi, bagi kita semua yang dengan tekun terus mengajar dan meneladankan Injil, jangan pernah patah semangat ya. Ajarkanlah Injil dengan sesabar mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berikanlah kami setiap hari kesabaran yang sesuai dengan takaran yang sudah Tuhan atur bagi kami, agar kami selalu mempunyai stok kesabaran, tak pernah habis kesabaran kami, untuk terus boleh mengajarkan Injil, meneladankan Injil kepada setiap orang yang kami temui. Kami tahu dengan bersandar padamu, Sang Guru yang paling sabar untuk mengajar dan mengasihi kami akan tahu bahwa kesabaran terus diberikan kepada kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon. Amin.